Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu secara online di perkuliahan berbasis digital. Kebetulan kami merupakan peserta PK2P 2023 PTP UIN Maliki Malang dengan proyek video pembelajaran. Yuk kita belajar secara online yuk. Sebelum perkuliahan kita mulai, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ismatul Iza MPDI, dosen di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Zainul Hasan Gengong, Probolinggo, Jawa Timur. Mari kita buka perkuliahan hari ini dengan bacaan basmalah. Semoga perkuliahannya berjalan lancar, ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, di sini ada dua gambar yang sangat berbeda sekali, di mana sarana prasarana gambar yang satu dengan yang satunya itu sangat berbeda. Kemudian dari guru, gambar guru yang kami ambil di sini, yang satu tersenyum bahagia, sedangkan yang satu memegang kepala. Kira-kira apa yang membedakan di antara gambar kedua tersebut? Dari gambar yang tadi, yuk kita cari tahu jawabannya. Dari gambar yang tadi kita bisa lihat perbedaannya, yaitu yang satu sekolahnya bagus, didukung dengan sumber daya manusia yang baik, kemudian yang satu sekolahnya tidak terawat dan cenderung sumber daya manusianya juga ikut terpengaruh. Oleh karena itu, kira-kira salah satu aspek apa yang mempengaruhi keberhasilan lembaga tersebut? Nah, ternyata di sini ada jawabannya, yaitu manajemen. Sesuatu kalau termanajemen dengan baik, terkelola dengan baik, maka juga akan bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Salah satu penunjangnya yaitu manajemen berbasis sekolah. Apa sih manajemen berbasis sekolah itu? Manajemen berbasis sekolah merupakan strategi untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan produktif. Manajemen berbasis sekolah merupakan paradigma baru di dalam manajemen pendidikan yang memberikan otonomi luas pada sekolah dan pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Jadi di sini di mana pemerintah memberi kewenangan kepada pengelola lembaga pendidikan untuk bisa mengembangkan lembaga pendidikan yang dikelola dengan karakteristik, distingsi atau ciri khasnya dan kemampuannya, sehingga terjadi desentralisasi, kemudian pengelola bisa mengembangkan sesuai dengan kemampuan, kemudian dengan berbagai strategi yang dipakai, kemudian otonomi ini juga diberikan untuk memberi keleluasaan dalam mengelola sumber daya manusia, sumber dana, sumber belajar, dan mengalokasikan semua prioritas, kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan sekitar. Menurut Taylor, dalam sebuah penelitiannya yang berjudul Case Studies in Effective School Research, beliau merumuskan ada 4 karakteristik manajemen berbasis sekolah, yaitu yang pertama, otonomi sekolah. Otonomi di sini, pengelola sekolah atau lembaga pendidikan diberi kewenangan mengelola semua aspek yang terlibat. Kemudian ada 7 pilar komponen di dalamnya bisa dikelola, yaitu manajemen kurikulum, manajemen peserta didik, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen sarana prasarana pendidikan, manajemen pembiayaan pendidikan, manajemen hubungan masyarakat, dan manajemen budaya dan lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua yaitu partisipasi masyarakat dan orang tua. Karena di dalam manajemen berbasis sekolah ini, dukungan masyarakat dan wali murid itu sangat penting. Karena apa? Berkat bekerja sama dengan mereka, lembaga pendidikan bisa melaksanakan semua program kerja, kemudian didukung oleh masyarakat. Dan yang ketiga yaitu kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan ini adalah pembawa kendali ya. Pemimpin itu adalah orang yang berpengaruh, yang mengeluarkan sebuah kebijakan, keputusan,
dia yang menakodai lembaga pendidikan mau diarah kemana, visi misinya untuk terwujud itu ada di tonggak dari seorang pemimpin. Maka kepemimpinan ini sebenarnya sangat penting di dalam manajemen berbasis sekolah. Dari ketiga hal tadi, kalau nggak didukung teamwork yang baik, kerjasama yang baik, semua stakeholder, mustahil. Karena apa? Kebijakan baik tapi tidak dilaksanakan juga tidak bisa. Kemudian teamwork ini merupakan sumber daya yang ada, yang semua sumber daya yang digunakan itu bisa bekerja sama dengan baik. Oleh karena itu, Taylor tadi merumuskan ada 4 karakteristik, yaitu otonomi sekolah, partisipasi masyarakat dan orang tua, kepemimpinan, dan teamwork. Ada 4 faktor penting di dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu kekuasaan. Kepala sekolah memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan kebijakan dibandingkan dengan sistem manajemen pendidikan yang dikontrol oleh pusat. Besarnya kekuasaan kepala sekolah bergantung kepada bagaimana MBS dapat diimplementasikan. Nah, pemberian kekuasaan secara utuh seperti dituntut manajemen tidak mungkin dilaksanakan sekaligus, tetapi memerlukan proses transisi dari manajemen terpusat ke MBS. Kemudian yang kedua, pengetahuan. Berkuasa tanpa didukung kompetensi, ya nggak mungkin ya. Seorang pemimpin berhasil memimpin tanpa kompetensi yang mendukung juga tidak mungkin. Karena apa? Pengetahuan ini adalah kepala sekolah ini beserta seluruh stakeholder menjadi learning person, yaitu yang senantiasa belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terus-menerus ya. Jadi pengetahuan itu juga penting, didukung dengan skill, keterampilan. Kemudian semua stakeholder memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan prestasinya. Kemudian dari 3 hal tadi juga didukung oleh sistem informasi. Karena apa? Dengan zaman perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, nggak mungkin kita lepas tangan dari namanya sistem informasi. Karena apa? Sekolah yang melaksanakan MBS perlu memiliki informasi yang jelas tentang program yang netral dan transparan. Karena informasi tersebut seseorang akan mengetahui kondisi sekolah. Nah, sekarang kan lagi rame-rame itu gencarnya media sosial juga mendukung marketing, kemudian marketing sekolah, kemudian informasi kita bisa mengakses dari berbagai media sosial yang ada, atau semua data informasi juga bisa kita cari melalui internet. Selanjutnya, tujuan dan manfaat manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu mutu atau kualitas ya. Jadi kualitas di sini MBS dilaksanakan, diimplementasikan itu semata-mata juga untuk meningkatkan kualitas tinggi dan menghasilkan output yang berdaya saing unggul. Nah, makanya dikelola dari awal. Kemudian yang kedua, menjamin keadilan. Pemerintah memberi wewenang kepada masing-masing unit lembaga pendidikan, pengelola dari pusat ke provinsi ke daerah ke kecamatan untuk mengelola lembaga pendidikan atau sekolahnya itu sesuai dengan lingkungan sekitarnya, lingkup budayanya, kemudian kemampuannya, kemudian disesuaikan dengan karakteristik sekitarnya. Terus yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Karena segala sesuatu yang dikelola dengan baik, termanage, terencana, apa sesuatu yang sudah direncanakan maka akan mudah dilaksanakan. Kemudian kita bisa mengevaluasi, kemudian ada feedback atau tindak lanjut. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas sekolah dan komitmen semua stakeholder. Mengapa meningkatkan akuntabilitas? Karena kepercayaan itu akan terus tumbuh dari kalangan masyarakat. Kita bisa kami juga selaku sebagai orang tua, wali siswa juga senantiasa ikut up to date terkait perkembangan anak-anak kami yang sedang melaksanakan sekolah pendidikan.
di sekolah tersebut. Dari hal ini, kita bagaimana pihak sekolah itu bisa meningkat akuntabilitasnya dan kita berkomitmen ikut bekerja sama dalam mengembangkan dan mewujudkan sekolah yang bermutu tinggi. Dari pemaparan saya tadi, setidaknya kita mempunyai gambaran bahwasanya betapa penting manajemen berbasis sekolah atau yang dikenal dengan school based management ini kita implementasikan, karena yang mengimplementasikan tidak hanya sekedar kepala sekolah, guru, dan murid saja, tetapi orang tua juga ikut berperan penting, masyarakat juga ikut berperan penting. Oleh karena itu, mari kita menyelesaikan semua program kerja kegiatan sekolah, kemudian kita saling mendukung sehingga terwujudlah NDS yang baik. Demikian perbulan hari ini, saya rasa kita bisa bertemu di tatap muka yang lain ya. Kemudian saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.